Nah, ini yang paling keren ya dari tim pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud MD. Dan bahkan di sini pada waktu lalu kita dikejutkan oleh Pak Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menteri Menko Polhukam. Dan ternyata tidak hanya itu saja loh, yaitu bahkan pendukung Ganjar Pranowo di situ bahkan lebih memutuskan mundur dari jabatan. Ya, kemungkinan karena tidak mau dianggap menggunakan fasilitas negara dan lain-lain ya. Jadi di sini memutuskan mundur, dan bahkan pada waktu lalu ketika Sleng memutuskan untuk mendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD, bahkan Abdi Sleng di situ juga mundur dari komisaris PT Telkom Indonesia. Dan bahkan juga kalau menjadi komisaris padahal gajinya juga cukup besar ya, tetapi mundur karena mendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, ternyata dari hasil penelusuran ternyata tidak hanya Pak Mahfud MD saja dan bahkan Abdi Sleng, tetapi banyak yaitu pendukung Ganjar yang mundur dari jabatan komisaris di BUMN. Nah, seperti halnya dirangkum dari jawapos.com di sini. Jadi di sini tidak hanya Abdi Sleng, ini sejumlah pejabat yang milih mundur untuk dukung Ganjar Mahfud. Bayangkan di sini padahal cuma bentuk dukungan, di sini mundur loh. Menurut saya sangat keren sekali ya. Menurut saya seperti inilah konsultasi pilpres seharusnya, yaitu jangan memakai fasilitas negara dan yang lain-lain. Karena kalau tidak mundur, opini yang berkembang di masyarakat ya seperti itu. Apalagi pada waktu lalu juga ada pembagian sembako. Ya, terima kasih ke Presiden Joko Widodo. Menurut saya juga itu ya sangat aneh dan lucu sekali. Itu adalah program dari APBN, yaitu pemberian bansos, tetapi ya kalau dari video-video yang beredar kan seperti itulah. Jadi menurut saya disitulah menggunakan jabatan dan juga wewenang. Menurut saya kalau sudah mendukung ke capres, menurut saya ya mengundurkan diri atau minimal cuti. Menurut saya cuti itu lebih bijak kalau menurut saya. Nah, dari sini jadi selain Abdi Sleng, di sini yang mundur itu sangat banyak sekali. Di sini dari Andi Wijayanto. Di sini Andi Wijayanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas sejak 2022. Dia mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di tim pemenangan nasional TPN. Nah, di sini bahkan juga dari Eko Sulistyo. Eko Sulistyo merupakan mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN sejak 16 Oktober 2020. Di sini juga mengundurkan diri ke Kementerian BUMN sejak 26 Oktober 2023. Nah, bahkan di sini ada Henry Yosodiningrat. Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Daya Mitra Telekomunikasi, anak usaha PT Telkom Indonesia sejak 22 April. Dia mengumumkan mengundurkan diri pada 1 Desember 2023. Nah, di sini bahkan juga Andi Gani Nenawea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan pada 24 November. Setelah 9 tahun menjabat, ia menegaskan pengunduran diri itu untuk memberikan dukungan secara total kepada Ganjar Mahfud. Nah, di sini menurut saya contoh yang sangat keren sekali. Nah, yang kemarin bahkan juga dari Pak Mahfud MD, yaitu mundur ya, sehingga masyarakat menurut saya bisa menilai lah di situ. Misalkan menang ya menang terhormat ya, tidak menggunakan fasilitas dan lain-lain. Walaupun di situ Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga menerbitkan kepres di situ, yaitu menteri dan bahkan juga kepala daerah jika mencalonkan sebagai capres cawapres tidak perlu mundur. Padahal juga tidak masalah ketika Pak Mahfud MD misalnya tidak mundur, tidak masalah. Misalkan yang lain-lainnya mendukung Ganjar Mahfud, misalkan tidak mundur dari komisaris di BUMN juga tidak masalah. Tetapi di sini etika. Nah, menurut saya etika itu lebih penting lah. Etika, sopan santun dan lain sebagainya. Menurut saya etikanya ya mundur, kalau tidak mundur ya melakukan cuti. Menurut saya itu yang lebih keren. Dari berita di sini bahkan ya baru sehari ya di sini mundur, tetapi sambutannya Prof Mahfud di sini sangat keren sekali. Nah, seperti ini videonya. Sangat antusias sekali. Efek mundur dari kabinet kemungkinan. Antusias sekali ya. Wah. Saya hanya berharap kita semua nanti datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, tidak sampai 3 minggu lagi dari sekarang.
14 Februari kita datang ke TPS dan memberi keputusan secara bebas. Saya harap agar tidak ada orang yang melakukan intimidasi dan memaksa-maksa rakyat. Yang di sini sangat keren. Dari sini lihat komentar-komentarnya ya. Di sini dari PJ, terima kasih warga Riau, kita satukan pilihan untuk kebenaran. Gaspol menang total. Gaspol Mahfud MD, kita menangkan Ganjar Mahfud. Nah, di sini bahkan juga dari Twitter, di sini bahkan juga ada trending mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya di sini yaitu kapan Pak Prabowo Subianto mengundurkan diri ya? Ya, atau minimal cuti lah. Menurut saya itu lebih keren lagi. Minimal cuti atau mengundurkan diri. Karena Pak Mahfud MD menurut saya sebagai contoh yang baik ya, yaitu etikanya ketika sudah dijadikan capres atau cawapres, menurut saya lebih baik mundur. Menurut saya seperti itu. Nah, di sini bahkan ada yang mengejutkan lagi, yaitu kecam sejumlah tindakan menyimpang di era pemerintahan Jokowi. Civitas Akademika UGM keluarkan petisi bulak sumur. Kabinet Jokowi breaking news. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Ya, seperti itulah. Jadi memang kalau Anda tidak setuju dengan apa yang selama ini Presiden Joko Widodo lakukan, ya pilih besok tanggal 14 Februari ya, pilih selain Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut saya seperti itu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Agus Mulyadi. Salah satu kelegaan saya hari ini, Prof Mahfud akhirnya mundur sebagai menteri. Ia menjadi kontestan Pilpres 2024 pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan. Mundur dari jabatan adalah selama-lemahnya iman pembuktian integritas dalam kontestasi Pilpres. Ya, sangat bagus sekali. Walaupun dalam perundang-undangan di situ tidak mundur juga diperbolehkan, tetapi etikanya di sini Pak Mahfud yaitu memilih untuk mengundurkan diri. Menurut saya itu yang sangat keren. Ya, walaupun tidak tertulis sebagai undang-undang dan lain sebagainya, tetapi Pak Mahfud menurut saya ya etika yang benar ya seperti itu. Kalau misal saat ini turun sebagai capres-cawapres, ya seharusnya mundur, menurut saya lebih baik. Dan bahkan juga masyarakat juga mengapresiasi loh, yaitu mundurnya Prof Mahfud MD di sini, mengapresiasi. Di sini sangat keren sekali apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD di sini. Dan bahkan Ganjar Pranowo pada waktu lalu juga memberikan komentar yang sangat keren sekali ya, kalau bisa menjadi contoh bagi pejabat yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, apapun untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.